Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tuntunan berpuasa ya. Sekaligus motivasi dalam berpuasa untuk kita sekalian. Sebetulnya rekaman tentang tuntunan TRC ini salah satunya dalam hal berpuasa itu ada di tim admin. Bahkan postingnya juga rasanya dulu ada dan disimpan oleh Bu Lini gitu ya, dan dibagikan ketika ada saudara yang baru yang bertanya soal puasa gitu. Karena seperti kita ketahui bersama, termasuk kita dulu menganggap bahwa berpuasa itu bukanlah bagian daripada ibadah kita gitu ya. Tapi setelah kita berulang-ulang membaca firman Tuhan, diajar berulang-ulang di dalam pelayanan ini, maka kita mengerti bahwa berpuasa itu adalah salah satu daripada bagian ibadah yang justru teramat penting peranannya untuk pertumbuhan rohani kita. Kita lihat teladan Yesus sebelum pelayanan. Yesus berpuasa 40 hari. Musa berpuasa 40 hari bahkan dikali 2. Daud berpuasa. Lalu Daniel berpuasa. Kita kenal dengan puasa Daniel. Lalu ada Esther. Kita kenal dengan puasa Esther gitu ya. Nah, jadi berpuasa itu bukanlah hal yang asing sebetulnya bagi kita orang percaya. Sorry, ada bunyi-bunyi yang mengganggu. Saya tutup dulu pintunya. Sedang mendisiplinkan anak anjing untuk tinggal di luar, di teras gitu. Nah, Paulus banyak kali berpuasa. Tadi saya sebutkan Daud sering berpuasa. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kalau kita mau lakukan ibadah yang sejati kepada Tuhan, maka berpuasa itu adalah bagian daripada ibadah itu sendiri. Di perjanjian lama juga berkali-kali Tuhan minta bangsa Israel, bangsa pilihannya, untuk berpuasa sebagai tanda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dari dulu awal pelayanan ini saya tekankan pengajaran-pengajaran sederhana ini. Tujuan berpuasa adalah kita menunjukkan kesungguhan di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapannya, berharap akan kasih setianya. Memang kalau dijabarkan, dibahas secara detail tentang berpuasa akan sangat panjang gitu ya. Tapi itu bukan hal yang terpenting. Tapi bagaimana kita mengerti basicnya, terlebih kita mau melakukannya gitu ya. Sebab buat apa banyak pengetahuan tapi tidak dilakukan gitu. Nah, jadi berpuasa itu berdampak bukan cuma positif, berpengaruh besar bagi pertumbuhan rohani seseorang. Termasuk saya dan beberapa sahabat setia yang memiliki konsistensi dalam melakukan puasa. Mereka berbeda.
pertumbuhan rohaninya dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki komitmen diri, tidak memiliki jadwal-jadwal yang teratur dalam berpuasa. Seperti yang saya katakan kemarin pada sharing, ketahuilah, sadarilah, beberapa dari sahabat atau sahabat kalau saudara yang di Big Internet kan belum berkomitmen untuk berpuasa, saya perhatikan gitu ya. Kenapa kemudian terlalu mudah untuk lemah? Kenapa kerohaniannya nggak stabil? Itu karena kita tidak memiliki kesetiaan dan konsistensi dalam melakukan aktivitas rohani kita. Salah satunya adalah berpuasa. Nah, jadi kenapa saya tergerak untuk membagikan tuntunan berpuasa ala The Rapture Church pada kesempatan ini? Saya bukan gak ada bahan, bahkan teramat banyak hal yang ingin disampaikan, baik dari pembacaan firman yang saya lakukan, dari perenungan firman yang saya lakukan, bahkan apa yang saya dapatkan di hati ketika bersekutu dengan Tuhan, dari rekomendasi video, terlalu banyak. Tapi perhatikan ini, bahwa sebanyak apapun atau sebaik apapun makanan rohani yang saya bagikan, kalau hati kita tidak siap, maka itu tidak bisa dicerna dengan baik. Kalau kerohanian seseorang tidak siap, maka dia tidak akan bisa maksimal menyerap makanan rohani yang diterimanya. Apalagi seperti sekarang kan setiap hari harus berbagi video pendek ke cerita kita. Itu akan menjadi sesuatu yang membosankan, karena direspons dengan daging. Direspons dengan daging yang bersentuhan atau berkaitan dengan kemalasan, kelemahan, kejenuhan gitu kan. Nah, tapi kalau kita hidup di dalam Roh, dipimpin oleh Roh Kudus, maka itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Seperti Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ada banyak rema daripada makananku. Makananku itu kan sesuatu yang penting, sesuatu yang dibutuhkan, sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan berbagi video pendek itu kalau kita gak siap gitu. Tapi kalau manusia rohani kita siap, kita bisa mendisiplinkan kelemahan kita, kejenuhan kita, kemalasan kita. Makanya saya buatkan tuntunan berpuasa ini untuk menyemangati kita kembali untuk mengambil komitmen dalam berpuasa. Karena sebanyak apapun, sebaik apapun makanan rohani yang disediakan oleh TRC, itu juga tidak akan berdampak banyak, gak maksimal, gak bisa dicerna kalau kerohaniannya sumpek gitu ya. Kerohaniannya lemah, bahkan mati rohani gak akan bisa mencerna makanan rohani itu. Jadi video ini bukan sekedar memberikan penjelasan sederhana tentang berpuasa, tapi besar harapan saya kita semuanya, para sahabat yang sudah bertahun-tahun bersama dengan saya, termotivasi kembali mengambil komitmen untuk berpuasa. Dan video ini juga bertujuan untuk memberikan penjelasan sederhana nanti kepada para saudara yang ada di Big Internet dan juga orang-orang yang akan bergabung nanti, untuk mengerti dalam hal berpuasa secara sederhana yang diajarkan oleh TRC. Nah, jadi tadi saya sudah bagikan tentang
teladan Alkitab dalam hal berpuasa. Di Alkitab, teladan di Alkitab dalam hal berpuasa, bagaimana Allah dulu menyuruh bangsa Israel untuk berpuasa sebagai tanda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan juga puasa itu bagi kita adalah melatih kepekaan rohani terhadap Tuhan dan untuk pertumbuhan rohani kita sendiri. Tadi saya sudah bilang akan berbeda orang di antara kita yang melakukan berpuasa dengan kesetiaan dan konsistensi disertai dengan motivasi yang murni, dengan mereka yang berpuasanya tidak konsisten, bahkan tidak berpuasa sama sekali. Seide dengan apa yang dikatakan oleh Buan kemarin, bukan pada SK ya, bukan berpuasa kemudian hari ini terus kemudian nggak berpuasa lagi. Justru beberapa hari yang lalu ya, saya ketika sore udah selesai puasa gitu ya, saya dapatkan pengertian yang powerful ini, bahwa justru ketika kita melakukan puasa dengan sungguh-sungguh, dengan puasa yang sejati di hadapan Tuhan, kita akan semakin ketagihan. Sebab apa? Kita akan dapat reward daripada Tuhan. Berupa apa? Damai sejahtera yang tidak pernah diberikan oleh siapapun di dunia ini. Kita dapatkan ketenangan batin, kita dapatkan kekuatan baru, sukacita ketika kita berpuasa. Memang awalnya ketika kita berpuasa itu menimbulkan ketidaknyamanan. Menarik bahasa daripada hamba Tuhan pada rekomendasi video beberapa waktu yang lalu. Memang namanya pencobaan itu, kesukaran hidup itu tidak membawa sukacita gitu ya. Tapi sebetulnya pencobaan hidup, kesukaran hidup, masa kesesakan itu justru adalah sarana untuk menempa diri kita, untuk membentuk karakter kita. Karakter kita tidak akan pernah dibentuk dalam masa suka, ketika kita dalam keadaan senang dan bahagia. Kalau orang sedang bersuka cita, senang, keadaannya baik, semua orang bisa bersyukur. Tapi ketika kita melewati lembah baka, kesesakan, pencobaan, disitulah karakter kita ditempa. Apakah kita bisa bersyukur atau tidak? Nah, gambarannya kurang lebih sama ketika kita berpuasa. Berpuasa memang tidak membawa kenyamanan. Ya kan? Seperti, karena apa? Berpuasa itu berarti ada restriction, ada pembatasan terhadap kenyamanan daging kita. Yang daging kita kan maunya yang makan minum yang manis-manis, yang gurih, makan yang manis, yang gurih gitu ya. Itu kan memberikan kenyamanan bagi jasmani kita. Awalnya memang seperti itu, tapi baik bagi manusia roh kita. Kemarin saya berikan di reel gitu ya, bahasanya sih agak kurang sempurna. Harusnya andaikan semua orang berpikir seperti saya, bila nanti saya ternyata nggak di surga gitu ya, kekekalan kan ada dua. Bila ternyata saya nggak berhasil masuk surga dan adanya di neraka gitu ya, itu kan sebuah tempat yang kita nggak bisa keluar lagi, dan itu nyata gitu, kekal adanya. Maka di situ akan terjadi siksaan yang sangat mengerikan. Maka sekarang adalah di bumi ini adalah masa di mana sungguh-sungguh mempersiapkan, mempersesuaikan diri, melayakkan diri untuk berada di tempat kekekalan surga bersama dengan Tuhan. Nah, yang saya sertakan dalam praktek hidup saya adalah berpuasa. Toh juga nanti di dalam kekekalan, menurut kesaksian, dan saya percaya itu, di surga bahkan kita akan nikmati segala yang terbaik, buah-buahan yang terbaik dari banyak kesaksian, makanan yang terbaik, bahkan dilayani dengan para malaikat gitu. Apakah kita, diri saya gitu ya, tidak mau membayarnya? Hanya sedikit pembatasan
dengan berpuasa. Saya mau bertekad melakukan ini bahkan sejak awal pelayanan gitu ya. Saya banyak sekali kan berpuasa, dan dampak positifnya adalah sekarang, hasilnya itu sekarang. Kenapa saya kuat di dalam Tuhan saat ini? Bukan karena kekuatanku, tapi ada peran dari diri saya, yaitu adalah melakukan bagian saya untuk berpuasa. Hasilnya adalah sekarang saya bisa kuat di dalam Tuhan. Awalnya memang gak nyaman seperti yang saya katakan. Tapi tidak kapok ya. Jadi seperti SK Buan kemarin lakukan puasa hari ini terus udah nggak lagi berpuasa gitu. Itu kan menurut saya itu lucu. Harusnya semakin ketagihan gitu. Semakin dihidupi, semakin dimaknai, semakin dia punya pengertian yang benar tentang berpuasa itu gitu. Nah, seperti yang saya katakan kan sore itu. Memang awalnya kita diperhadapkan dengan ketidaknyamanan. Saya sangat suka ngopi, walaupun cuma kopi pahit gitu ya. Karena kalau ngopi bagi saya itu tidak lama langsung fokus saya itu meningkat gitu ya. Fokus semangat itu meningkat gitu dengan kopi pahit gitu. Nah itu juga sudah memberikan kenyamanan bagi saya. Tapi belakangan seperti yang saya saksikan kan saya mau disiplinkan diri dengan puasa total gitu ya. Puasa total, gak minum sama sekali. Tapi ketika kita buka puasa, kita rasakan berkat Tuhan, berkat rohani yang kita dapatkan di sore hari ketika kita lakukan dengan puasa dengan motivasi yang benar, dengan kesungguhan hati. Kita akan besok lagi mau berpuasa lagi. Itulah kalau puasa dilakukan dengan sikap hati yang benar. Jadi gak ada yang namanya tiba-tiba udah sekian lama gak berpuasa. Itu bagi saya ada sesuatu yang salah dalam berpuasa di waktu yang lalu. Harusnya itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi kehidupan seperti yang dikatakan oleh Bu Alinang gitu ya. Itu udah menjadi gaya hidup. Dan itu menyehatkan. Saya kan udah beberapa kali bersaksi. Saya bahkan sakit asam urat dulu 2018 itu karena pola hidup saya yang tidak baik. Rakus terhadap makanan, gak punya kontrol gitu ya. Justru sekarang saya jauh lebih sehat dan dapat bonusnya berat badannya ideal. Dan yang terutama adalah kerohanian saya tetap on, tetap terjaga gitu. Salah satunya adalah berpuasa. Jadi kalau mau ke depan kerohaniannya tetap bukan cuma stabil, bukan cuma terjaga, tapi terus menanjaki tangga pertumbuhan rohani, maka yang harus dievaluasi, diambil kembali komitmennya ke depan adalah berpuasa. Kalau ada di antara kita yang udah dengarkan rekaman seperti ini, tapi tetap mengeraskan hati, ya saya sudah lakukan yang terbaik, sudah memberikan pengarahan kembali, mengingatkan, motivasi, udah berikan kesaksian, udah doakan. Itu bukan tanggung jawab saya lagi. Memang orang yang kalau kualitas hatinya memang sudah tidak bisa lagi dibenahi, ya dia akan tanggung sendiri resikonya. Karena memang ada tipikal hati orang ya, bahkan malam tadi saya renungkan gitu ya, ada loh tipikal orang yang memang gak bisa lagi dibentuk. Dia mau suka-suka. Kenapa ini bisa terjadi? Dia tidak punya kerendahan hati untuk dibentuk. Dan ini terjadi karena dia tidak membiarkan dirinya, dia tidak menjaga hatinya, dia tidak menaklukkan hatinya untuk dipimpin. Jadi lama-lama hatinya menjadi keras, hatinya
bebal gitu. Nah, orang seperti ini jangan berpikir akan berkenan di hadapan Tuhan. Kerohaniannya pun tidak akan mungkin terus bertumbuh gitu ya. Nah, saya berharap tidak tidak banyak di antara kita yang seperti itu, karena ada di antara kita yang seperti itu di grup-grup rohani gitu ya. Saya bahkan teringat dengan beberapa orang yang sejak pelayanan ini ada ya, 7 jalan 8 tahun. Saya kenal ada beberapa orang dulu yang pernah sampai Elpar udah lagi gak bersama dengan kita. Saya bisa rasa hatinya memang kualitas hatinya itu gak bisa dibentuk. Bahkan yang saya temukan di lingkungan, yang ketemu orang langsung, termasuk di antara keluarga gitu ya, saya bisa merasakan kualitas-kualitas hati yang memang gak bisa lagi dibentuk. Karena apa? Gak jaga hatinya, udah dikuasai oleh tadi kekerasan hati, udah dipenuhi dengan kebebalan gitu. Makanya kan sangat paham saya dengan apa yang Yesus katakan, bahwa bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan diselamatkan, tapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Bukan semua orang Kristen, bukan semua orang yang dengarkan firman yang akan diselamatkan, tapi dia yang memang kualitas hatinya itu terjaga, kualitas hatinya itu mau diajar, memiliki kualitas hati seperti domba yang mau diarahkan. Kalau yang suka-suka, sangat kecil kemungkinannya akan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Itu pemahaman saya gitu ya. Jadi tujuan daripada motivasi berpuasa ini adalah supaya kalau udah dengarkan puasa ini, tuntunan puasa ini, segera langsung mulai lagi jadwal berpuasa. Di sini juga saya ulangi kembali apa yang saya telah katakan di waktu-waktu yang lalu. Di 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi berpuasa sebagai bagian daripada aktivitas rohani itu juga perlu latihannya. Ada latihan otot jasmani, ada latihan otot rohani, ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Orang-orang yang membentuk postur tubuhnya menjadi ideal ya, saya sekarang pakai ideal gitu karena udah beberapa kali, nah ini orang bisa nggak setuju ya, tapi saya bisa dapatkan gitu ya, orang-orang yang sampai giat melakukan latihan untuk membentuknya seperti six pack gitu ya. Gak harus seperti itu gitu ya. Saya malah dapatkan pengertian sendiri tentang ini, bahwa kita gak perlu berambisi untuk mengejar yang seperti itu. Karena menurut apa yang saya pahami, saya dapatkan gitu ya, justru orang-orang yang terlalu ambisi untuk mengejar postur tubuh yang ala dunia, bukan berarti ideal ya, yang ala dunia yang sampai harus membentuk postur tubuh mereka dan mempertontonkan postur tubuh mereka yang seperti itu dalam pandangan saya, bahkan belum lama ini saya tahu ini dari Roh Tuhan dan itu membawa damai sejahtera buat saya gitu ya. Itu cenderung mengarahkan orang pada apa ya? Itu kan gambaran nudity, ketelanjangan gitu ya. Kalau kita lihat di YouTube selama ini sebagai selingan gitu ya. Saya kan memang ikut beberapa channel untuk latihan gitu ya, latihan kaki, latihan tangan gitu ya. Tapi kecenderungan mereka itu kan mempertontonkan
postur yang ya nudity, ketelanjangan gitu ya. Walaupun hanya misalnya buka bajunya gitu ya. Tapi saya pikir lama-lama sih nggak damai sejahtera gitu. Langsung saya unsubscribe semua channel-channel yang nggak sehat gitu. Nah, lalu saya lihat gitu ya video-video yang kalau video yang memperlihatkan bagaimana penampakan malaikat. Mereka hanya postur tubuh yang ideal saja, nggak mempertontonkan nudity. Tapi coba lihat gambar-gambar yang mempertontonkan iblis di neraka. Pasti cenderung nudity, ketelanjangan gitu ya, yang bentuk tubuhnya yang six pack gitu ya. Nah, kita nggak perlu ngejar yang kayak gitu. Saya pribadi ya, orang bisa nggak setuju gitu. Tapi yang saya tahu malaikat juga nggak pernah digambarkan yang buncit gitu ya, yang overweight gitu. Nah, kita hanya perlu mengejar kesehatan yang berbonus badan ideal gitu ya. Mereka yang melakukan itu adalah melakukan latihan fisik. Latihan fisik ya, latihan untuk membakar lemak, untuk mengencangkan otot mereka supaya terangsang kekuatan tulang mereka untuk kesehatan gitu. Nah, itu perlu latihan. Nah, yang tadi cuma selingan ya, itu buat saya dan sangat membawa damai sejahtera buat saya. Saya sekarang cukup mengikuti Aderai saja untuk dia juga dengan santun memberikan latihan-latihan gitu ya. Nah, itu juga saya sarankan dari dulu kan channel Aderai, karena dia mengajar dengan sederhana terutama pola hidup sehat gitu. Nah, mereka itu latihan untuk mendapatkan tubuh yang ideal ya, bukan yang sampai tergila-gila dengan six pack ya, dengan bentuk tubuh yang mempertontonkan yang buat saya tidak terlalu mengejar itu, tapi yang ideal bonusnya, tapi yang lebih pada sehat dan kuat, karena kita perlu sehat dan kuat untuk beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Nah, untuk mengejar itu orang perlu latihan. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan kuat, mereka perlu latihan. Nah, demikian juga dengan untuk mendapatkan manusia rohani yang kuat, yang sehat, itu perlu latihan. Salah satunya adalah latihan berpuasa. Nah, fokus saya di video ini adalah latihan berpuasa, karena kalau nanti saya bahas tentang semua aktivitas rohani akan sangat panjang gitu. Nah, jadi perlu latihan berpuasa. Orang kalau latihan fisik misalnya, ada kalanya mereka lemah, ada kalanya rasa malas datang. Tapi mereka yang tetap menjaga kebugaran tubuhnya, kesehatan tubuhnya, kekuatan tubuhnya, itu adalah mereka yang memiliki kedisiplinan yang tinggi. Nah, itu juga demikian juga halnya dengan berpuasa. Mereka yang tetap menjaga kebugaran, kekuatan manusia rohaninya adalah mereka yang punya tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam menjaga aktivitas rohaninya. Salah satunya adalah berpuasa. Jadi ingatlah bahwa Paulus juga menekankan ini kepada Timotius, berlatihlah dalam latihan rohani. Orang yang terlatih dalam melakukan aktivitas rohani itu akan memiliki postur dan kekuatan rohani yang bukan cuma terjaga, tapi terus mengalami pertumbuhan. Nah, jadi saya tekankan kepada para sahabat yang di MTRC Advance ya, kalau nanti tidak memiliki kerendahan hati untuk mengikuti tuntunan ini untuk kemudian memulai kembali komitmen berpuasa, saya katakan bahwa saya peringatkan hanya soal waktu. Nanti para sahabat akan terlempar dari rombongan ini. Sebab sudah saya perhatikan orang-orang yang tidak bersama dengan kita. Saya tahu melalui chat gitu ya, melalui apa yang mereka sebutkan mungkin di sharing. Itu salah satu yang mereka tidak mau bayar harga adalah berpuasa. Itu akhirnya kerohanian mereka tidak dapat support dari aktivitas ini. Nanti persoalan waktu akan menunjukkan orang ini
yang bersangkutan ini melakukan puasa atau enggak. Sebab nanti dia tidak akan pernah bisa mengikuti jejak, tidak akan pernah mengikuti pace langkah kita dalam terus melanjutkan pertandingan iman ini. Sebab apa? Di depan kita kan keadaan dunia seperti firman Tuhan akan semakin sukar, akan semakin berat. Seperti yang juga saya katakan tadi, justru kalau kita mau menghadapi kedatangan Tuhan supaya kita menyiapkan rohani kita, saya nggak apa-apa kehilangan sarapan setiap hari. Saya sangat terbantu dengan pola hidup saya yang melakukan intermittent fasting. Nah, nanti juga intermittent fasting bisa disaksikan di YouTube, salah satunya dari Adira itu, channelnya itu. Itu sangat membantu saya karena saya udah disiplinkan diri saya untuk melakukan intermittent fasting. Yang cuma ngopi itu pun belakangan ngopinya nggak yang jam 8, jam 10 pagi. Jadi karena saya udah terlatih minum kopi tanpa gulanya itu di jam seperti itu, udah nggak lagi yang namanya sentuh sarapan segala bentuk sarapan. Jadi saya udah terbiasa dan memudahkan saya untuk puasa total karena udah kan terlatih kan. Berbeda dengan orang yang setiap pagi misalnya udah punya jadwal sarapan jam 8 udah harus makan nasi goreng, mungkin roti bakar atau mungkin segala bentuk olahan mie gitu ya. Udah terbiasa dengan itu. Orang yang udah makan karbo seperti ini biasanya jam 10 aja udah minta lagi. Apalagi gak teratur makannya, sangat rakus, habis makan malam juga masih ngemil gitu ya. Ini akan menjadi terlalu berat untuk memulai puasa. Nah, makanya di dalam rekaman ini juga saya berikan tips-tips bagaimana untuk memulai. Kalau memang udah niat mau sungguh-sungguh bertumbuh dalam Tuhan kuat gitu ya, mulailah dengan intermittent fasting. Bulan ini berkomitmen untuk intermittent fasting. Gak usah sentuh yang namanya sarapan-sarapan gitu ya. Saya mau beritahu ya, dan itu juga disinggung di video Adera. Justru kalau kita lebih membatasi makanan kita, apalagi kita pilih makanan yang sehat, itu akan menyehatkan pencernaan kita dan juga tubuh kita. Jadi pola pikir yang lama, nanti kalau nggak makan, nggak sarapan, nanti emah lah, kemudian menjadi lemah, itu kan pikiran kita memang harus dibekali terlebih dahulu. Justru saya semakin sehat, semakin kelihatan lebih bugar ketika saya berpuasa. Sudah mau jalan 8 tahun gitu. Nah, mulai latihan dulu intermittent fasting. Gak usah yang sarapan, atau mungkin sarapannya yang biasanya jam 8, kalau niat mah ada, pasti bisa ada jalannya. Ya mungkin nanti dimundurkan waktunya. Itu salah satu tipsnya. Mulai dengan intermittent fasting. Kalau udah dibekali nanti dengan video-video dari Adera, dan memang terutama sih niat ya. Kalau nggak ada niat, dikasih banyak jalan juga nggak bakalan ada gunanya gitu. Bisa dengan kopi tanpa gula, teh tanpa gula, kalau suka ramuan gitu ya. Nah, itu dilakukan, atau sekedar air putih hangat gitu. Nanti dimundurkan latihan buka puasanya. Lalu tips yang kedua adalah durasinya dipendekin dulu, dari yang pendek dulu. Misalnya selama ini jam 8 udah biasa dengan memakan gitu ya. Coba mundurin ke jam 9, jam 10, jam 11, latih. Percayalah akan semakin sehat. Akan semakin sehat. Justru kebanyakan orang menjadi sakit diabetes lah, penyakit yang lain-lain lah. Itu timbul karena apa? Salah satunya dari mulut yang tidak terjaga. Durasinya selain tadi intermittent fasting, durasinya
dipendekin dulu, jangan langsung yang tadinya misalnya udah biasa sarapan pagi jam 8, terus makan malam juga, habis makan malam sering masih makan tiga kali makan sehari, bahkan 4 kali. Itu akan sangat terlalu kentara gitu ya, terlalu drastis nanti perubahannya ketika puasa total. Latih intermittent fasting dulu. Lakukan pembatasan makanan. Lalu puasanya gak apa-apa disertai dengan air putih secukupnya. Nanti lama-lama jadwal doanya meningkat. Kalau saya lagi bugar gitu ya, dan saya lanjutkan berhari-hari puasa seperti puasa total gitu. Tapi kita harus juga dengarkan badan kita sendiri. Kita harus punya hikmat. Ada kalanya berselang sehari gitu ya, mungkin jam 10 atau jam 12 saya udah minum kopi. Nanti kalau jam makan saya sih udah biasa, jam makan saya itu udah sangat biasa jam 3, jam 4 atau jam 5. Sangat jarang saya makan jam 2. Saya buktinya semakin sehat kok, bonusnya berat badannya itu ideal, lebih bugar, bahkan saya kelihatan lebih muda daripada yang dulu. Karena pencernaannya juga nggak kerja keras, makanannya juga sudah dijaga gitu kan. Akan kelihatan kok dari kita-kita yang maaf ya, yang mulutnya itu nggak terjaga. Ya pasti kan berpengaruh pada postur tubuhnya kan. Ya kalau bisa, nggak usah yang overweight lah, yang ideal saja. Itu kan postur tubuh kita itu kan hasil daripada kegiatan mulut kita ini gitu ya. Tingkat kerakusan ya, kalau rakus apa aja yang dimakan, nggak dijaga makanannya, no wonder badannya yang seperti itu gitu. Nah ini bukan, lagi-lagi saya katakan bukan kita mau ikut ala-ala dunia yang mempertontonkan tubuhnya yang six pack, yang macam-macam gitu. Yang penting hidup sehat, kuat, ya memang kalau bisa ya memang ideal, jangan sampai overweight gitu. Nah itu bonus daripada berpuasa. Yang saya fokuskan adalah aktivitas berpuasa untuk menunjang pertumbuhan rohani yang kuat. Melatih kepekaan rohani kita kepada Tuhan. Kita akan semakin merasakan keberadaan Tuhan di alam roh ketika apa? Ketika otot rohani kita semakin kuat. Karena kita hanya bisa rasakan Tuhan itu di alam rohani. Makanya perlu latihan rohani, perlu dikasih makanan rohani. Makanya kan dari dulu saya bilang orang tidak akan pernah bertumbuh kerohaniannya kalau nggak dikasih makanan rohani yang murni, yaitu firman Tuhan. Jadi berpuasalah kalau memang ke depan semakin kuat, nggak kerohaniannya up and down. Mulai setelah dengarkan puasa ini, para sahabat yang sudah lama bersama dengan saya bangkit kembali, bangun puasanya sesuai dengan kemampuannya. Mungkin mau intermittent fasting dulu. Jadi udah harusnya tanpa dituntun, udah jadi dorongan dari hati gitu, karena rasakan damai sejahtera daripada Tuhan, berkat rohani, nggak perlu disuruh-suruh lagi berpuasa. Saya udah bilang, saya kan bayar harganya berpuasa untuk sebuah kualitas rohani dan pertumbuhan rohani yang maksimal. Saya rasakan manfaatnya. Saya nggak rugi secara kerohanian, bahkan kesehatan. Kalau orang masih berat sekali melakukan ini, dia masih hidup dalam kedagingan. Nah, untuk kapasitas saya berpuasa dan juga para sahabat setia di sini yang tiap-tiap minggu bahkan hampir berpuasa setiap hari gitu ya, atau kebanyakan berpuasanya, itu terbentuk karena apa? Karena di waktu yang lampau sudah latihan berpuasa. Jadi kapasitas berpuasanya itu udah memadai gitu ya. Udah terlatih. Jadi
kalau memang awal, aduh gimana ya orang ini kok bisa berpuasa seperti itu perlu proses. Makanya saya bagi tips adalah mulai dari intermittent fasting. Mulai dengan berpuasa disertai air putih secukupnya. Dengerin tubuhnya, kalau merasa udah puasa hari ini misalnya sampai jam 12 dry fasting, nggak makan nggak minum, ya besok coba setelah jam 12 misalnya sampai jam 12 dry fasting, besok coba dengan air putih secukupnya, kembali lagi besok. Itu harus dilatih. Kalau otot fisik nggak dilatih itu nggak bakalan terbentuk. Demikian juga dengan otot rohani. Dan itu harus dilakukan dengan konsistensi, bukan cuma kerja 1-2 hari. Dan kenapa harus berpuasa selain tiap-tiap minggu ya, kita yang udah lama bertahun-tahun. Selain untuk melatih kepekaan rohani, pertumbuhan rohani, ketahanan rohani, juga kan banyak hal yang kita harus gumulkan, termasuk persoalan hidup. Perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan, berharap akan belas kasihan Tuhan. Jadi jangan pergumulan udah semakin banyak, tapi dia semakin tidak menunjukkan sikap hati yang mengharapkan kasih setia Tuhan. Itu kan berseberangan gitu. Kita juga mungkin dalam 1 minggu ini kita perlu berpuasa untuk pelayanan kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk hal lain gitu. Jadi berpuasalah. Dan untuk saudara yang ada di Big Internet, mungkin ini kedengaran tidak menyenangkan apa yang saya katakan. Saudara tidak akan pernah bertumbuh kerohaniannya kalau saudara tidak pernah belajar untuk berpuasa dengan hati yang sejati. Nanti akan kayak gitu aja, flat, ngebulat aja gitu. Padahal sebenarnya saudara yang ada di Big Internet kan sudah jalan 3 tahun. Dulu ketika pelayanan ini ada, dan beberapa yang setia itu masih ada di MTRC Advance, itu udah kelihatan 2 tahun setelah melakukan PAR, itu udah kelihatan sekali kualitas rohaninya dan hasilnya ketika berada di dalam pemuritan ini. Kalau hanya sebatas baca firman kayak rutinitas kayak gitu, itu saya tidak sedang katakan gak berguna ya. Tentu udah lebih baik daripada kekristenan yang saudara yang lama. Tapi kalau mau lebih naik tingkat lagi, harus lakukan upaya yang lebih gitu ya. Salah satunya adalah berpuasa. Jadi lagi-lagi saya katakan, coba cek MTRC Advance. Kenapa menjadi lemah? Jangan-jangan memang sudah ditinggalkan kehidupan berpuasanya. Seperti Bu Alinang itu katakan, itu udah kehidupan lagi. Udah kebutuhan. Jangan lagi hidup di dalam daging. Pikirannya itu makan. Kalau nanti tidak bisa menaklukkan kedagingan dalam hal ini, maka tak heran kedagingan lain akan menguasai. Ini kemalasan, kelemahan, ya begitu saja. Jadi seperti ada pembatas besi yang menahan untuk dia kemudian grow di dalam kerohanian. Gitu ya. Lihatlah para hamba Tuhan yang memang kita lihat jadi berkat baik di media sosial. Mereka hidup dalam berpuasa. Gitu ya. Nah, saya sudah bagikan tentang dasar firman Tuhannya, latihan rohani, motivasinya juga ya. Dan juga saya tambahkan di sini tentang kalau buka puasa, kalau supaya lebih maksimal menyehatkan, jangan langsung makan yang manis-manis supaya pembakaran lemaknya itu masih tetap panjang. Mulailah dengan minum seperti kopi, teh tanpa gula, ramuan tanpa gula atau air hangat gitu ya. Kalau mau biasakan seperti diri saya selalu biasakan untuk minum jus sayur buah dengan disertai roll out
1-2 sendok yang sudah saya rendam 10 menit gitu ya, gandum utuh, itu akan bukan cuma mengenyangkan tapi menyehatkan. Nah, jadi itu pun sudah memberikan kenyamanan buat diri saya gitu. Nah, nanti akan terima rasakan manfaatnya bukan cuma secara rohani tapi secara kesehatan juga gitu. Nah, jadi sekarang hati kita mau nggak melakukannya. Sebab kalau tidak dilakukan, sekalipun banyak pengetahuan, itu tidak akan pernah berguna. Dan yang terakhir saya perlu tambahkan, apa yang harus dilakukan ketika berpuasa itu yaitu lakukanlah pembacaan firman lebih banyak dan belajar. Ini juga merenungkan firman itu perlu latihan. Nah, merenungkan firman seperti misalnya saya sudah selesai baca di Mazmur dan sekarang saya lagi mulai di Perjanjian Baru. Tapi saya masih kembali kepada perenungan Mazmur karena terlalu luar biasa kebenaran di sini. Di Mazmur 147 ayat 4, ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya. Kebijaksananya tak terhingga. Lalu dia 8, dia menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Coba masuk dalam perenungan betapa dahsyatnya dia di muka bumi ini loh. Ada berapa banyak gunung-gunung, ada berapa banyak bintang-bintang. Dia menyebutkan semuanya dan dia menopang semuanya. Renungkan tentang kebesaran Tuhan, renungkan tentang kekuatannya, betapa hebatnya dia, sehingga ketika berpuasa itu semakin mengenal siapa dia, semakin timbul pujian kepada dia, semakin muncul pengagungan terhadap Tuhan itu sendiri. Maka akan diikuti juga dengan semakin timbul iman penuh, percaya penuh kepada Tuhan. Pada saat yang bersamaan akan mengurangi ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang mungkin menguasai hidup kita, sehingga kita tenang, sukacita. Iman kita itu kemudian akan melahirkan hal-hal yang kita bisa saksikan di alam fisik kemudian. Nah, orang yang membayar harga untuk melakukan berpuasa dengan motivasi yang sejati akan bisa lihat seperti Walinang itu. Walinang juga sudah lama dan setia di dalam pelayanan ini dan terlihat hasilnya. Kekristenan yang berbeda bukan karena saya, tapi karena kuasa Tuhan, tapi tak terlepas daripada peran dirinya untuk bayar harga. Ada banyak orang, bahkan lebih banyak kan yang dulu berangkat bersama dengan kami, akhirnya kemudian undur, kemudian keluar dari grup, akhirnya bahkan kita keluarkan. Karena apa? Dia nggak melakukan, cuma biasanya dengar, dan itu lebih banyak. Kemarin belum lama saya cek yang aktif Elpar yang bikin internet TRC gitu ya, sekitar 25 orangan. Kalau saya tidak salah, minimal 75 orang sampai 100-an orang sudah pernah bergabung di Elpar. Bahkan 100-an orang, saya cukup yakin itu sejak bikin internet ada. Coba perkirakan hanya 20-30% yang setia. Dan itu pun terus akan diproses. Demikian juga fakta diri kami dulu. Yang tinggal sekarang itu adalah kurang lebih 20%-an dari yang dulu-dulu yang berangkat bersama dengan kami. Firman Tuhan gak bisa dibantah. Tetapi orang setia, siapakah yang mendapatkannya? Yesus berkata, hanya sedikit saja yang diselamatkan. Hanya sedikit saja yang mau melewati jalan yang sesak dan pintu yang sempit itu. Itu berarti yang memang sungguh-sungguh mau mendisiplinkan diri, yang mau berpuasa ya sesuai dengan topik hari itu nggak banyak. Tapi saya tidak kekurangan sukacita karena jumlah itu. Sukacita saya adalah kualitasnya. Seperti yang saya katakan pada Daryl kan, ketika saya tahu seperti Bu Walinang contohnya berubah. Ini hanya salah satu ya, bukan cuma Bu Walinang. Berubah, itu saya bersukacita. Termasuk ketika saya melihat diri saya dengan kekristenan yang lama. Ada perbedaannya.
Sekarang udah hidup yang bagaimana setiap hari itu hidupnya itu berkenan sama Tuhan, dan sudah ada seperti radar, seperti sinyal, ada klik dengan Tuhan yang yang tanpa sadar itu terkoneksi. Tuhan lagi lihat gitu. Jadi udah nggak lagi ada 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 niat untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik melalui perkataan dan perbuatan. Nah, itulah yang berbeda. Yang saya tahu, orang yang hanya dengan sikap seperti ini yang akan semakin mengenal Tuhan, merasakan Tuhan, dan diubahkan Tuhan, dan yang berkenan kepada Tuhan. Sikap hidup seperti itu. Nah, itu yang dicari di TRC. Saya nggak menjadi terganggu ketika orang merayakan Natal, bentar lagi kan merayakan Natal. Itu nggak jadi penentu kekristenan orang. Merayakan Natal dengan sukacita, karena itu udah kebiasaan turun-temurun. Pergi ke gereja, tapi dengan kerohanian yang mati, bahkan masih kompromi dengan dosa. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Saya tadi katakan baca di Matius, yang Tuhan mau hasilkan buah pertobatan. Kalau ke gereja perayaan Natal tapi tidak hidup dalam buah pertobatan, itu yang Tuhan katakan kapak sudah tersedia. Dan kalau nggak hasilkan buah pertobatan, api sudah menunggu, api neraka. Nah, jadi kiranya menjadi peringatan buat kita semuanya. Saya bagikan ini pada kesempatan ini supaya di akhir tahun ini, momentum ini evaluasi ulang aktivitas kerohaniannya, supaya nanti memasuki tahun baru memiliki gairah yang baru dalam mengikuti Tuhan. Tidak seperti orang-orang yang sekarang udah undur kerohaniannya, sudah tahu undur gak berupaya lagi. Coba itu kan memang saya bilang, aduh, memang pikirannya mungkin sudah kurang lebih terkutuk ya. Karena apa? Karena hatinya bebal. Dia nggak mau menerima pengajaran sehat. Dia lebih ikuti keinginan dagingnya untuk makan dan minum, lebih mengikuti hawa nafsunya. Saya nggak mau seperti itu. Bentar lagi hidup akan berlalu. Yang saya kejar adalah kekekalan. Harapan saya adalah lebih banyak di antara kita yang memiliki pikiran dan tujuan yang sama, gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Tadi saya katakan bukan saya kekurangan bahan untuk dibagikan, tapi saya ingin membangkitkan dulu semangat dan kehidupan rohaninya, supaya ke depan makanan rohani dibagikan, termasuk berbagi real, itu bisa maksimal. Yang mau bangkit silahkan, tapi kalau terus mengeraskan hati dan mengikuti kedagingannya, Alkitab katakan kalau kita hidup dalam kedagingan, termasuk dalam menuruti hawa nafsu, lebih memilih itu daripada mementingkan ibadah, upahnya adalah kematian kekal dan kebinasaan, gitu ya. Berjuanglah untuk hal-hal yang kekal. Ini saja yang saya mau bagikan perihal puasa yang diajarkan secara sederhana oleh TRC. Kiranya menjadi berkat dan praktek kita semuanya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.